mendapatkan jabatan atau kekuasaan, dan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Maka betapa nikmat kesusuan, betapa sengsara penyakihan. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, kami dari tim Bumi Panji dari Institut Agama Islam Negeri Kediri. Dengan pembicara pertama saya sendiri, Anis Faridatul Istiqomah. Pembicara kedua Orang Muhammad Dina, dan pembicara ketiga Muhammad Aji Firmansyah. Dewan juri yang terhormat, mosi kali ini mengenai Ketua Umum Partai Politik merangkap jabatan sebagai menteri. Dalam hal ini, argumentasi kita didasari dari 3 pandangan utama. Yang pertama, pandangan filosofis yang akan disampaikan saya, pembicara pertama. Argumentasi yang kedua akan ditinjau secara yuridis yang akan disampaikan pembicara kedua, dan argumentasi yang ketiga ditinjau secara sosiologis yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, sebelum melangkah jauh pada bahtera argumentasi, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk mendefinisikan preferable mosi agar mengarahkan dialektika kita menjadi dialektika yang konseptual dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan juri yang arif dan budiman. Adapun isu yang melatar belakangi lahirnya mosi pada kali ini, yakni Ketua Umum Partai Politik merangkap jabatan sebagai menteri, karena ada beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merangkap jabatan sebagai Ketua Partai Politik. Salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono yang sebagai Ketua Partai Politik Demokrat menjadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pengangkatan menteri di Indonesia diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri yang dalam hal ini dimaknai sebagai hak prerogatif, yakni hak istimewa yang dimiliki Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Maka dari itu, entah ia sedang menjabat sebagai ketua partai politik atau bukan, itu hak Presiden mengangkatnya sebagai seorang menteri. Seprahuis panduet, apa kata undang-undang, itulah hukumnya. Dalam konstitusi kita, di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama dalam pasal 17 ayat 2, menyatakan bahwa menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat ini menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri dalam kabinetnya. Ini mencakup hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan menjabat sebagai menteri dan menggantinya bila diperlukan, tanpa memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif atau pihak lain. Meskipun pengangkatan menteri termasuk hak prerogatif seorang presiden, akan tetapi presiden harus melihat undang-undang yang melarang menteri merangkap jabatan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang khususnya dalam pasal 23 huruf C yang menyatakan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari dana APBN atau APBD, yang dalam hal ini partai politik termasuk organisasi yang dibiayai dari dana APBN atau APBD sesuai dalam Undang-Undang Partai Politik, khususnya dalam pasal 34 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, yang menyatakan bantuan keuangan dari APBN atau APBD. Maka dari itu, seorang menteri dilarang menjabat sebagai ketua partai politik. Dalam hal ini, Presiden harus memerintah terlebih dahulu untuk melepaskan jabatan sebagai ketua partai politik jika menjadi seorang menteri. Jika menteri masih menjabat sebagai ketua partai politik, akan menimbulkan beberapa dampak seperti berpotensi adanya konflik kepentingan, merugikan kepentingan negara, dan penyalahgunaan kekuasaan. Solus populi suprema lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Secara sosiologis, dalam prakteknya diperlukan menteri yang ahli dalam bidangnya, meskipun ia berasal dari partai politik maupun bukan. Akan tetapi, bukan bentuk kebolehan menjabat dua rangkap sebagai ketua partai politik dan menjabat sebagai seorang menteri. Meskipun dalam prakteknya yang dalam kabinet merah putih Presiden terpilih Prabowo Subianto masih ada beberapa menteri yang menjabat
sebagai ketua partai politik. Akan tetapi jika diperlukan, boleh-boleh saja jika memang sesuai dengan keahliannya agar kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat terjamin dengan adanya menteri yang ahli dalam bidangnya. Di satu sisi, jika seorang menteri yang menjabat sebagai ketua parpol harus rela untuk meninggalkan jabatannya sebagai ketua partai politik agar tidak terjadinya dualisme kekuasaan dan menghindari adanya kepentingan politik. Karena dalam teori kekuasaan, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely, bahwa manusia yang punya kekuasaan akan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Tidak ada dalam undang-undang manapun secara sistematis memperbolehkan seseorang untuk merangkap jabatan, terutama jabatan menteri yang secara formil diangkat oleh seorang presiden. Dalam hal ini, presiden juga harus memberikan pengaturan terkait dengan larangan rangkap jabatan di dalam kementerian agar dalam menjalankan tugasnya, menteri tidak dihantui akan adanya tugas sebagai seorang ketua partai untuk memberikan pengaturan dan pemanfaatan yang lebih mementingkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam hal ini, kami memberikan saran bahwasanya meskipun pengangkatan menteri adalah hak prerogatif presiden, akan tetapi presiden juga harus melihat latar belakang seorang yang akan dilantik menjadi seorang menteri. Jika memang masih menjadi ketua partai politik saat menjabat sebagai menteri, maka seorang presiden harus tegas mencopot jabatannya dari kementerian, karena presiden pun juga harus mematuhi terkait dengan adanya peraturan perundang-undangan. Itulah tadi beberapa argumentasi dari tim kami mengenai ketua partai politik berangkat sebagai menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.